COVID-19 ini harus memukul dunia secara global sebagai petunjuk akan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 11. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Luar biasa rupanya Yesus memberikan penjelasan kedatangan Tuhan kali kedua akan didahului oleh peperangan bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Yang kedua, terjadi gempa bumi. Yang ketiga, terjadi penyakit sampar atau penyakit menular yang kita sekarang ini hadapi, COVID-19. Dan yang keempat, akibat penyakit sampar harus di lockdown, terjadi kelaparan. Dan yang kelima, tanda-tanda di langit. Memang 5 ini bukan menjadi patokan bahwa Tuhan segera datang. Yang menjadi patokan Tuhan segera datang ketika bait suci yang ketiga dibangun kembali oleh orang Israel di kota Yerusalem. Ketika bait suci dibangun kembali, berarti kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Kedatangan Tuhan Yesus kali pertama menyelamatkan, tapi kedatangan Tuhan Yesus kali kedua menjadi hakim, di mana memisahkan yang benar dan yang jahat, yang baik dan yang buruk. Inilah kasih karunia buat kita. Inilah peringatan buat kita. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk kerajaan Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 21, tapi orang yang melakukan firman Tuhan. Bukan orang yang bernubuat demi nama Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Bukan orang yang menyembuhkan yang sakit yang masuk kerajaan Tuhan, tapi mereka melakukan firman Tuhan yang masuk kerajaan Tuhan. Untuk masuk kerajaan Tuhan tidak dibutuhkan orang yang pandai bicara, tidak dibutuhkan orang yang hebat pelayanan, tidak dibutuhkan orang yang berhasil dalam pencapaian mereka, tapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Your choice determine your future. Perbuatan kita akan menentukan masa depan kita. Jadi kalau kita hidup hari ini adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Jadi kalau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan kita mau kecap buah yang baik, yang kita perlu lakukan, mari taat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketaatan ada tanda awal dari rasa hormat kita. Ketaatan adalah bukti awal dari rasa hormat kita kepada Tuhan. Ketika kita taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita hormat sama Tuhan. Ketika kita tidak taat sama Tuhan, membuktikan bahwa kita tidak hormat kepada Tuhan. Karena ketaatan bukti awal dari rasa hormat kita kepada mereka. Ada 6 orang hebat dalam Alkitab yang akhirnya mereka jatuh. Mereka mengalami konsekuensinya. Yang pertama, Lucifer, malaikat termulia. Adam, orang tersuci di dunia. Simpson, orang yang terkuat jadi orang yang paling powerless. Salomo, orang yang penuh hikmat jadi orang yang tidak berhikmat. Orang yang paling kaya jadi orang yang tidak terkaya. Daud, orang yang paling rohani, tapi begitu dia meniduri isi orang dan membunuh suaminya, akibatnya Daud harus dikejar-kejar musuh. Hidup ini udah susah, jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa tanda-tanda ini sudah ada dan sudah kita alami, yang kita lakukan, mari berlaku benar senantiasa sekalipun tanpa ada yang mengawasi. Kendala yang benar-benar di tengah laut, ya mati mesin sih. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.